Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan para haji. Alhamdulillah pada hari ini tepat 6 Juni 2023. Tapi bagi kami 6 Juni ini adalah hari akhir Bung Karno. Jadi kami buat memang Rakernas ini disesuaikan dengan tanggal lahir beliau, karena dari PDI Perjuangan bulan Juni itu telah kami putuskan menjadi Bung Karno. Rakernas ini nanti akan 3 hari. Dan alhamdulillah saya merasa bangga dan berterima kasih karena Pak Jokowi saya undang dan dapat hadir, sehingga dapat memperkuat yang hal-hal telah beliau sampaikan, nanti biar beliau sampaikan sendiri kepada kami, sehingga apa-apa saja yang telah beliau sampaikan itu juga akan dijadikan bagian daripada hal-hal yang nanti akan kami bahas juga di dalam persidangan 3 hari ini. Maksud diadakannya Rakernas ini sebenarnya hal yang biasa, karena perintah dari Kongres Partai kami, Rakernas itu harus dapat dilakukan paling tidak 4 kali dalam 1 tahun untuk bisa melakukan konsolidasi. Dan tentunya pada kali ini Rakernas ini juga jadi sangat penting karena kami sedang bekerja di dalam rangka konsolidasi partai dari paling tinggi, jajaran paling tinggi sampai ke anak ranting, untuk nanti mulai memproses hal-hal untuk pemilu 2023. Dengan demikian maka kami berharap juga dari media akan selalu mengikuti dan dapat menyampaikan berita-beritanya itu sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk tetap menjaga supaya suasananya kondusif dan tetap menjaga persatuan bangsa dan negara. Demikian sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya serahkan pada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Ya, tadi saya di Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita, utamanya dalam kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan adanya perang. Saya kira tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama, sehingga PDI Perjuangan bisa mendesain sebuah rencana besar pada nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini hingga tayangan-tayangan yang tadi saya sampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaan yang tidak. Tetapi juga ada sebuah kesempatan besar dalam membawa negara ini
masuk di negara maju dalam 13 tahun ke depan. Ini juga tentu saja akan lebih baik kalau perencanaan besarnya disiapkan mulai dari sekarang di dalam Rakernas PDI Perjuangan ini. Saya rasa itu yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya ada tanya jawab untuk dua, silakan. Ya, Mas Diko. Ya, silakan. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya Niko, wartawan harian Kompas, Bu Ganjar, Pak Presiden, Mbak Puan dan Mas Prananda. Ini terkait tema Rakernas Anak Terlantar Pelihara oleh Negara. Ini bisa untuk Ibu atau Pak Presiden. Rakernas ini kan membahas bagaimana kemiskinan ini bisa ditekan menjadi 0%. Lalu apakah ini juga menjadi bagian dari visi misi dari Mas Ganjar sendiri, Bu, untuk mengentaskan kemiskinan itu? Lalu apakah ini realistis gitu Pak Presiden untuk pengentasan kemiskinan ekstrem ini? Karena Pak Penas juga kemarin menyampaikan ini naik gitu dan agak sulit tercapai soal pengentasan kemiskinan itu. Lalu soal kedua pada Pak Presiden, saat ini sedang dibahas mengenai kemarin itu Pak Menhan Prabowo Subianto mengusulkan proposal perdamaian, Pak. Nah itu usulan itu kan jadi kontroversi. Bagaimana Pak Presiden melihat ini? Apakah usulan itu menjadi memang kebijakan atau arahan Pak Presiden gitu, untuk memberikan proposal perdamaian itu? Lalu Presiden dikit lagi Pak, wejangan untuk Mas Ganjar seperti apa? Apakah Bapak kan soal dunia Eropa itu agak keras juga Pak, soal jangan takut kalau digugat, lalu juga soal investasi. Seperti apa kepemimpinan yang Bapak kasih wejangan ke Mas Ganjar? Terima kasih. Salam Pancasila, Bu. Salam Pancasila. Izin saya Rio dulu dari CNN TV. Izin bertanya pada Pak Jokowi dulu. Ada dua pertanyaan, lalu ke Ibu ada satu pertanyaan. Pertama ke Ibu dulu, terkait dengan pidato politik Ibu tadi. Di dalam memang pasti tentu ada hal substansial mengapa pidato Ibu dilaksanakan tertutup begitu Bu ya. Tapi kalau kami izin boleh tanya sedikit, apakah ada penekanan dari pidato Ibu terkait dengan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya terkait dengan cawe-cawe dalam Pilpres 2024? Apakah ada penekanan kepada Pak Jokowi untuk tegak lurus terhadap perintah Ibu mendukung Pak Ganjar Pranowo dalam Pilpres? Lalu yang kedua, kepada Pak Jokowi, Pak, foto Bapak itu kan dipakai oleh capres tertentu di beberapa baliho. Apakah itu sudah seizin dengan Pak Jokowi dan apakah itu merepresentasikan Pak Jokowi mendukung capres tersebut? Dan yang terakhir, ada suara dari parpol non pemerintah soal tekanan kepada parpol oposisi. Salah satunya dalam Partai Demokrat terkait dengan peninjauan kembali di MA oleh Tugu Muldoko, Pak. Apakah benar ada intervensi pemerintah, Pak? Karena ada tuduhan bahwa Pak Jokowi sengaja diam soal itu. Bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih, Bu. Pak. Satu lagi, Pak. Sudah banyak banget. Terima kasih wartawan bersedia untuk datang kerja kita Rakernas ketiga PDI Perjuangan seperti apa yang ditanyakan oleh Kompas, karena saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi sering acap kali satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Memang tagline kami itu sebetulnya seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena itu ada di Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin itu harus diurus oleh negara. Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa kalau kita semua sepakat untuk melakukan hal itu, karena
tentunya para pendiri bangsa kita itu di dalam memasukkan kalimat-kalimat yang menurut saya baik dalam Undang-Undang Dasar maupun juga pada uraian Pancasila itu menurut saya sangat matang dan bernas, karena beliau tentunya pendiri bangsa ini itu kan berpikir mati-matian, terutama di dalam sidang BPUPK. Nanti dicari sendiri apa kepanjangannya. Lalu dengan demikian maka yang diperlukan memang persatuan. Kalau kita semua, persatuan itu bukan fisik saja, tetapi juga jiwa. Kalau kita mau maju, saya sangat yakin seluruh rakyat mendukung apa yang akan dilakukan dari kata-kata itu akan sangat benar dan sebenarnya mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena negara kita ini kaya sekali, tetapi potensi-potensi yang ada belum sepenuhnya secara maksimal itu diangkat dan dijalankan. Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi 1 sampai Pak Jokowi 2 itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup mata mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dalam pengertian jalan, itu ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana. Padahal kan itu berarti membangun itu dari sisi ekonomi kan tidak boleh tangan kosong, apapun juga sudah harus dibahas, dan itu kita punya tata pemerintahan yang anggarannya mencukupi atau tidak. Oleh sebab itu Pak Jokowi antara lain telah mengatakan bahwa kita perlu mulai tahun ini sampai tahun 2034, jadi hanya 13 tahun yang dikatakan oleh beliau adalah sebuah bonus demografi, yaitu artinya dari sisi manusia Indonesia yang dapat memberikan bonus kalau mereka semua itu dapat mendapatkan lapangan kerja, bisa menaikkan produksi dan lain sebagainya, maka itu tentunya akan menaikkan Indonesia. Kalau dari juga sisi banyak hal yang didapat oleh beliau dari luar negeri, kita yang dari negara berkembang dapat lompat menuju negara maju, bisa sama dengan India, Tiongkok, Amerika, dan mungkin insya Allah kalau benar itu kejadiannya kita menjadi nomor 4. Jadi konklusinya dari pertanyaan itu adalah, maukah kita bersama-sama menanggung beban itu, bukan sebagai beban tapi sebagai sebuah perjuangan untuk bisa masuk ke era itu. 13 tahun itu bukan waktu yang panjang, itu pendek. Jadi kalau kita hanya berani berkata tapi tidak berani bekerja, ya itu juga untuk kalian juga. Karena bukannya Pak Jokowi, saya, Pak Ganjar atau siapa yang melakukannya, tapi harus seluruh bangsa dan tentunya semua yang merasa bangsa Indonesia yang berada di manapun juga. Demikianlah. Satu lagi itu dulu apa sih itu ya, makanya wartawan itu berpatokan akal sih. Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya, nanti kalau dibilang yang lebih lugas namo itu, makanya kan ngapain menjadikan presiden loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan,
Nah, kalau ditanya, lah kok mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih Ibu. Loh iyalah, tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu, di MPR di apa namanya, dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana? Bilang Pak Jokowi nanti ngomong sama saya, ini aja lihat nih pasukannya nih kayak gini, tuh lihat, mana saya punya pasukan kayak gini. Tadi saya bilang beliau, rakyat Indonesia ini ternyata di dia ini. Saya tanya, apa namamu? Siap, Kapten Windra. Nah, tuh udah kapten suaranya gitu, udah gitu tingginya 185. Aduh saya lemes, saya bilang sama beliau, Pak stunting, Pak, apa saya nekan. Nah, terima kasih. Ya, jadi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi nol. Kemiskinan ekstrim kita akan kerja keras dan mati-matian, tetapi kita terkendala di COVID hampir 2,5 tahun. Tapi saya masih meyakini itu akan di 2024 akan turun drastis karena nama dan alamat sudah ada semuanya, ID, MAC address sudah ada semuanya. Artinya kalau kita mau fokus ke sana dan supaya kita tahu anggaran untuk bantuan sosial di negara kita ini besar sekali, bukan besar, besar sekali. Di atasnya hanya infrastruktur, di bawahnya bantuan sosial. Artinya kalau targetnya itu sudah kelihatan nama dan alamat, sangat mudah untuk menyelesaikan. Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi di antara kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Semuanya harus bersama-sama. Bukan barang yang sulit, tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu. Soal Pak Prabowo yang ngajukan proposal perdamaian itu Pak, itu kebijakan Bapak atau? Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Saya minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Ya. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Jadi Pak, terkait dengan di dalam tadi walaupun tertutup, apakah ada Pak terkait dengan pernyataan Bapak soal cawe-cawe Pak? Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah.